Halo pemirsa semua, kembali lagi bersama dengan kami Akademi Aliarkam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pengantar ekonomi politik Marxis dan pada saat ini kita bersama-sama akan mendiskusikan mengenai sewa tanah. Ya teman-teman, kita akan masuk pembahasan tentang teori sewa tanah dari Marx. Ini sumbernya terletak di Kapital volume ketiga dan juga bukunya Theories of Surplus Value. Nah, bagian pembahasan ini itu sebetulnya bisa dianggap sebagai penerapan atas teori-teori Marx yang kurang lebih kita sudah bahas selama ini, teman-teman. Jadi khususnya ini diterapkan di pembahasan tentang bagaimana melihat dinamika akumulasi kapital pertanian di dalam konteks tanah-tanah yang bertuan. Nah, ini dikenal sebagai salah satu bagian pembahasan dari Marx yang paling rumit, teman-teman. Jadi, kami sudah mencoba untuk melihat beberapa sumber dan banyak diantaranya mengakui bahwa ini adalah salah satu pokok pembahasan yang paling rumit dari Marx. Jadi kami di sini seperti di bagian yang lalu juga hanya mengintrodusir teman-teman ya seperti judul pengantar kelas kami, pengantar ekonomi politik Marxis. Jadi kami memperkenalkan bahwa ini ada wacana yang seperti ini. Teman-teman kalau mau memperdalam lebih banyak, silahkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Ya, kalau kita mau coba sederhanakan saja teman-teman, penjelasan Marx tentang teori sewa tanah, itu dia membagikan adanya dua tipe sewa tanah, yaitu sewa diferensial atau DR, dan juga sewa absolut. Nah, sewa diferensial ini ada dua tipe lagi, sewa diferensial 1 dan sewa diferensial 2. Yang pertama, sewa diferensial 1 itu adalah tipe di mana perbedaan nilai sewa tanah itu dilihat sebagai efek atau dampak dari faktor-faktor yang bisa dibilang alami. Artinya ya, kalau kualitas tanah, suatu tanah itu lebih, ya dari situ profitnya lebih. Lalu kemudian kalau kapitalnya lebih, baik kapital konstan maupun variabel, baik alat produksi maupun tenaga kerja yang digunakan, nah itu profitnya juga akan lebih. Jadi ini alami saja ya teman-teman. Tetapi lalu ada juga yang disebut sewa diferensial 2. Nah ini adalah ketika masalah ini sudah diletakkan dalam konteks kompetisi dalam sektor pertanian itu sendiri. Jadi kalau kapitalnya lebih, ya, kalau di apa namanya, kalau ketika dalam kompetisi itu dibandingkan dengan tanah-tanah yang lain, kapital yang diberdayakan di sana lebih, alat produksi lebih, tenaga kerja lebih, maka profitnya lebih juga. Kalau yang pertama tadi masih alami, ya, masih melihat dari kualitas tanah itu sendiri, sumber-sumber daya yang ada di sana. Nah, di sini sudah melihat kapitalnya, bagaimana investasi kapital di alat produksi dan juga tenaga kerja itu mempengaruhi profit. Nah, tetapi perbedaannya dengan kapital industri, kita harus ingat kembali di sini kita berbicara tentang kapital pertanian dalam konteks tanah-tanah yang bertuan ya, teman-teman. Nah, kondisi yang demikian mengakibatkan surplus yang diperoleh itu tidak semaksimal industri. Kenapa demikian? Karena sebagiannya akan terserap untuk membayar sewa tanah. Nah, yang ketiga yaitu sewa absolut, itu adalah ketika permasalahan ini diletakkan dalam konteks kompetisi lintas sektor dan juga transformasi.
Kalau kita ingat kemarin itu pembahasan tentang transformasi dari nilai ke harga atau ke ongkos produksi. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita mempertimbangkan proses transformasi ke ongkos produksi, kita ingat kemarin itu kita menggunakan kategori yaitu komposisi organik kapital ya teman-teman, atau OCC, Organic Composition of Capital, di mana ia adalah perbandingan antara alat produksi dengan tenaga kerja manusia. Nah, kita ingat kalau dalam sirkuit kapital industrial, komposisi organik kapital ini cenderung membesar dalam proses akumulasi dan ekspansi kapital. Kenapa demikian? Karena surplus yang lebih itu diinvestasikan kembali sebagian untuk memperbaiki kualitas alat produksi atau teknologi produksi. Nah, tetapi karena sebagiannya itu dalam konteks ini digunakan untuk membayar sewa tanah, maka komposisi organik kapital di agrikultur ini lebih rendah daripada industri. Dan di sini Ben Fine menyebutkan juga bahwa inilah sebabnya dalam analisis Marx, atau Marx melihat kecenderungan bahwa perkembangan teknologi di kapital pertanian itu tidak sepesat kapital industrial. Nah, kondisi yang demikian juga menyebabkan proporsi kerja hidup atau kapital variabel ini lebih tinggi. Nah, ini yang nantinya mempengaruhi bagaimana menghitung perbandingan antara nilai dengan ongkos produksi. Nah, itu ada rumusan matematikanya, tapi kita tinggalkan dulu dan tidak jelaskan pada kesempatan kali ini karena panjang dan cukup rumit teman-teman ya, dan ada berbaris-baris. Tetapi untuk gambaran besarnya itu seperti ini. Nah, apa pentingnya diskusi ini? Ya, sebetulnya intinya adalah kalau mau dilihat ya, di dalam pembahasan teori sewa tanahnya itu sebetulnya Marx meletakkannya dalam konteks bantahannya terhadap teori Ricardo dan Smith ya. Yang David Ricardo itu hanya melihat sewa diferensial, sementara Adam Smith menolak sewa absolut. Nah, keunikan analisis Marx ini kalau mau diringkas sebetulnya adalah bagaimana lewat pembahasan konsep-konsep tadi beserta hitung-hitungannya, bagaimana dia menempatkan relasi sosial kapital dengan tanah itu sebagai kunci dalam analisisnya. Dan itu tercermin dalam tipe-tipe sewa diferensial dan sewa absolut tadi. Ya teman-teman, tetap ikuti info-info dari kami. Ada akun-akun juga, ada akun YouTube, akun media sosial, dan juga Facebook yang bisa teman-teman ikuti. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.